Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hatta. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali pada pelajaran IPS. Untuk alat tulis menulisnya dipersiapkan ya. Jadi meskipun belajar masih dari rumah karena memang belum boleh untuk tatap muka, tetap harus semangat. Apalagi untuk bulan depan kelas 9 itu sudah ujian. Jadi tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Untuk pagi hari ini yang kita akan bahas yaitu bab 4. Silakan dibuka buku paket bab 4 halaman 197. Jadi bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sudah disiapkan buku paket dan alat tulis menulisnya ya. Nah, untuk yang kita bahas hari ini yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950. Untuk kompetensi inti masih sama dengan sebelumnya. Lalu kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Untuk kompetensi dasar keterampilan, menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Apa tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menganalisis terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nomor 3, menganalisis perubahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 4, mengemukakan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tadi anak-anak sekalian sudah menonton video. Nah, dari video tersebut anak-anak semua tahu yaitu Bapak Insinyur Soekarno waktu itu membacakan tentang proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, setiap tahunnya seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan. Jadi setiap tanggal 17 Agustus selalu diadakan upacara ulang tahun kemerdekaan di setiap tempat, dan itu akan dilaksanakan pada jam 10 pagi. Jadi kalau di hari Senin biasanya kita melakukan upacara bendera pada pukul 7, tetapi kalau pada tanggal 17 Agustus pelaksanaannya pada jam 10. Karena dulu pelaksanaan dari proklamasi kemerdekaan itu jam 10 pagi. Nah, mengapa kok setiap tanggal 17 selalu diadakan peringatan ulang tahun kemerdekaan?
tentunya anak-anak semua tahu itu sebagai perwujudan rasa syukur kita telah diberi kemerdekaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga untuk menghormati jasa dari pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa raga untuk negara. Nah, sekarang untuk yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, nah tentunya anak-anak semua tahu ya, waktu itu kita masih dijajah oleh Jepang. Jadi menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik semakin terdesak. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang dijajah dan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian janjinya itu dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan menarik simpati Indonesia. Nah, itu janji kemerdekaan terhadap Indonesia disampaikan pada tanggal 7 September 1944. Lalu di sini anak-anak melihat ada bendera Indonesia berkibar bersamaan dengan bendera Jepang. Jadi supaya rakyat Indonesia percaya kalau akan diberikan kemerdekaan, maka bendera merah putih boleh berkibar di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, itu. Kemudian selain kita boleh mengibarkan bendera merah putih, lalu Jepang juga membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disingkat dengan BPUPKI. Kapan dibentuk? Yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Diumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbe Chosakai. Itu jadi BPUPKI atau Dokuritsu Junbe Chosakai itu diumumkan pembentukannya pada tanggal 1 Maret 1945. Lalu apa tujuan dibentuknya BPUPKI? Yaitu untuk menyelidiki hal penting yang terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu berapa anggota dari BPUPKI? Yaitu terdiri atas 63 orang dengan ketuanya yaitu Rajiman Widyo Diningrat. Jadi ketuanya adalah Rajiman Widyo Diningrat. Lalu BPUPKI itu mengadakan sidang yang pertama yaitu dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Apa tujuan dari sidang pertama? Tujuannya yaitu membahas rumusan dasar negara. Nah, pada sidang pertama ini ada 3 tokoh yang berpidato mengemukakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 yang berpidato yaitu Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya Muhammad Yamin menyampaikan tentang rumusan dasar negara. Ada 5. Yang pertama yaitu peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. 3, peri ketuhanan. 4, peri kerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 yang berpidato yaitu Mr. Supomo. Dari pidatonya, dasar negara yang
sampaikan. Yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945 yang berpidato yaitu Insinyur Soekarno. Dari pidatonya mengemukakan pendapat yang pertama untuk dasar negara adalah kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu untuk pidato dari 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, untuk gagasan mengenai 5 rumusan sila dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, selanjutnya dikenal dengan istilah Pancasila. Dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi setiap 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sampai akhir masa sidang pertama belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian dibentuk panitia 9 yang jumlahnya 9 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas dari panitia 9 yaitu mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 diperoleh hasil rumusan yang berupa Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, bisa kalian lihat di slide di situ ya, itu Piagam Jakarta. Jadi kalau kita upacara bendera di hari Senin selalu akan dibacakan di situ ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini untuk Piagam Jakarta tidak jauh beda ya kalau kalian baca di situ. Bedanya hanya pada alinea keempat ini yang tertulis tebal. Di situ ada tulisan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang tidak sama dengan yang dibacakan jika upacara di hari Senin. Mengapa akhirnya ada perubahan atau revisi? Karena tentunya anak-anak tahu penduduk Indonesia tidak semuanya memeluk agama Islam. Maka kalimat ini akhirnya diganti. Jadi ini Piagam Jakarta hasil kerja dari panitia 9. Nah, kemudian untuk panitia 9 itu anggotanya siapa saja? Yang pertama yaitu Haji Soekarno, yang kedua Haji Ahmad Subarjo, 3 Haji Abdul Kahar Muzakir, 4 Alek Andreas Maramis, nomor 5 Abi Kusna Cokro Suyoso. Nah, ini kalian tinggalnya di Kabupaten Kebumen harusnya bangga ya, ternyata dari anggota BPUPKI ada yang berasal dari Kebumen yaitu Abi Kusno Cokro Suyoso. Kemudian yang keenam Haji Muhammad Hatta, 7 Haji Abdul Rahmat Hasim, 8 Haji Agus Salim, 9 Haji Muhammad Yamin. Nah, ini dari panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta, maka tanggal 22 sudah selesai karena sudah menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lanjut. Nah, kemudian sidang kedua dari BPUPKI yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Apa tujuan dari sidang kedua BPUPKI? Yang pertama yaitu membahas bentuk negara. Yang kedua, membuat rancangan undang-undang dasar. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945
Hasil dari sidang itu yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, ini sidang kedua dari BPUPKI. Nah, ini foto dari sidang BPUPKI. Nah, tadi BPUPKI sudah melaksanakan tugasnya. Sidang pertama, sidang kedua sudah ada hasil. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya dibentuk PPKI atau Dokuritsu Junbe Inkai. Jadi PPKI itu kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuan dari PPKI, ini maaf ya salah tulis, tujuan dari PPKI yaitu untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Berapa anggotanya? Yaitu 27 orang. Sebagai ketua Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Secara simbolik, PPKI itu dibentuk oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional ke Vietnam. Yang dipanggil adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyo di Ningrat. Jadi untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, ini sidang PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Jadi tentunya anak-anak tahu ya, pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk Nagasaki itu dibom atom oleh sekutu. Dan juga kota Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi dengan diawali Jepang kalah terhadap sekutu, maka Indonesia tentunya dalam keadaan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kemudian golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir mendesak golongan tua yaitu Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua menolak dengan alasan proklamasi perlu dibicarakan dalam rapat PPKI, sehingga golongan muda akhirnya menculik Soekarno-Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang. Itu dibawa ke Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu peristiwa di mana untuk Soeharto dan Hatta ini diculik, dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Nah, ini peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian kita lanjutkan perumusan teks proklamasi. Jadi akhirnya golongan tua setuju kalau proklamasi tidak perlu menunggu dari sidang PPKI karena Jepang sudah bertekuk lutut terhadap sekutu, sudah kalah. Maka akhirnya golongan tua menyetujui proklamasi dilaksanakan dalam esok harinya. Kemudian naskah proklamasi dirancang oleh golongan tua yang terdiri dari Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tadi di depan anak-anak sudah mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Kemudian naskah diketik oleh Sayuti Malik. Ada 3 perubahan yang terdapat dalam naskah hasil ketikan Sayuti Malik. Yang pertama yaitu tempo diganti menjadi tempo. Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Jakarta 17 Agustus 05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, ini perumusan teks proklamasi sudah disepakati. Ini peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian untuk proklamasi kemerdekaan, proklamasi itu merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Upacara proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno itu ada di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itu pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian siapa pengibar bendera? Yang mengibarkan bendera yaitu Latif Hindraningrat dan S. Syuhud. Yang menjahit bendera yaitu Ibu Fatmawati. Nah, lalu apa arti proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia? Yang pertama yaitu lahirnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Nah, ini proklamasi kemerdekaan. Kita lanjutkan. Nah, itu bisa dicermati upacara pengibaran bendera merah putih saat proklamasi. Bagaimana sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan? Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945 saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat. Jadi pada tanggal 19 September 1945 itu terdapat rapat raksasa di lapangan Ikada, yaitu untuk mempertemukan pemimpin negara dengan rakyatnya. Jadi makna dari rapat raksasa di lapangan Ikada yaitu mempertemukan pemerintah dengan rakyat. Itu merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah terhadap rakyat, menanamkan kepercayaan bahwa rakyat mampu mengubah nasib dengan kekuatannya sendiri. Rakyat mendukung pemerintah baru. Jadi di sini jelas ya, kita merdeka bukan diberi oleh Jepang, tetapi atas usaha sendiri. Kemudian sambutan yang kedua, tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi, yaitu dengan doa syukur yang berkumandang di tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat di berbagai daerah. Ini sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Itu rapat Ikada. Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno sedang berpidato. Kita lanjutkan terbentuknya NKRI. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya kita perlu persiapkan struktur pemerintahannya. PPKI yang waktu itu sudah dibentuk oleh Jepang dan belum mengadakan sidang, maka akhirnya pada tanggal
18 Agustus 1945 PPKI itu mengadakan sidang yang pertama. Jadi sidang PPKI itu tanggal 18 Agustus, tanggal 19 Agustus, dan tanggal 22 Agustus. Jadi 3 hari. Untuk hari yang pertama atau tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI itu menghasilkan yaitu Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta dengan penjelasannya. Kemudian di tanggal 18 juga menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai Presiden adalah Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Lalu hari berikutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dari sidang PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu di tanggal 19 juga itu PPKI menyusun Kabinet Republik Indonesia yang pertama, yaitu namanya Kabinet Presidensial yang bertanggung jawab terhadap Presiden. Nah, tadi waktu di depan Ibu sudah sampaikan kalau dari anggota BPUPKI itu ada yang berasal dari Kebumen. Siapa tadi? Masih ingat? Abi Kusno Cokro Suyoso ternyata akhirnya juga menjadi menteri. Nah, ini dibentuk pada tanggal berapa? 19 Agustus 1945. Bisa kalian cermati itu di buku paket ya. Kemudian yang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, ini rapat pada tanggal 22 Agustus. PPKI membentuk KNIP yang akan menggantikan PPKI. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Jadi semua anggota PPKI ini akhirnya masuk ke KNIP, kecuali tentunya tadi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta karena sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu di tanggal 22 Agustus PPKI juga menetapkan Presiden Soekarno itu menetapkan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertujuan menjaga keamanan pada tanggal 5 Oktober 1945, berdiri Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ini tadi semua ya hasil sidang dari PPKI. Setelah Indonesia merdeka perlu dibuat struktur kenegaraan. Itu dirapatkan tadi tanggal 18, 19 dan 22. Itu tadi hasil dari rapat PPKI. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, anak-anak semua bisa membaca, mempelajari dari buku paket kelas 9 halaman 197 sampai 213 dan bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, untuk anak-anak semua tentunya setelah belajar hari ini nantinya akan ada tugas. Jadi untuk Indonesia masa kemerdekaan itu dipelajari juga perjuangan
mempertahankan kemerdekaan, baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Lalu bagaimana perkembangan politik, ekonomi pada masa kemerdekaan. Juga mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Semua itu ada di buku paket, silakan dipelajari. Hanya ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.